Halo teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast di angkot, support by Neo Backpacker Malang. Episode kali ini tetap kita akan selalu konsisten mendatangkan narasumber yang luar biasa dan ahli di bidangnya. Episode kali ini kita mendatangkan seorang bidan. Namanya siapa, Bu? Yuli. Ibu Yuli. Ya. Selamat datang di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, Ibu. Terima kasih, Mas Taufik. Iya, Ibu. Ya. Bisa diceritain, Bu, kegiatan Ibu yang ya mungkin kalau bidan kita tahu lah ya, ngurusin ibu hamil sebelum, pada saat melahirkan, bahkan setelah melahirkan. Itu kan biasa. Iya. Yang membedakan Ibu dengan bidan kebanyakan apa sih, Bu? Iya. Selain saya mengajar, Ya, Mas Bu. Taufik, Ya, Bu. jadi kebetulan karena saya konsen ke ibu hamil supaya bisa lebih sehat, kemudian bisa melahirkan bayi yang sehat, nanti saat persalinan juga lancar. Jadi memang selain mengajar, saya memfokuskan diri ke soft prenatal yoga. Wah, ngomong Ya, soft prenatal yoga. Iya. Jadi ini hal baru ya termasuk Iya, ya. betul. Yang saya tahu selama ini bidan itu kalau nggak ngurusin pasien, biasanya juga multifungsi. Iya. Di kehidupan sosial kita itu bidan itu sekarang multifungsi, gantinya kayak zaman dulu itu mantri suntik kali ya. Ya, betul. Karena orang Ya, pusing ya. juga minta obatnya ke ibu bidan. Iya, betul. Mulai Ya. orang masuk angin, sakit apa gitu, pasti minta obatnya ke, sering Bu ya dimintain obat Bu ya? Ya lumayan gitu ya. Jadi kadang ada yang pusing, saya minta ditensi. Ya. Ya. Termasuk beliau kemarin juga aktif sekali jadi vaksinator Bu ya? Iya, betul Mas Taufik. Jadi ini salah satu pahlawan penanganan COVID di Indonesia, termasuk nakes ini. Iya. Dan balik lagi Bu ya, Ya. ini. Ibu selama ini lebih banyak waktu ke ngajar, Iya. terus bicara di seminar-seminar. Iya. Seminarnya lebih hebatnya lagi, beliau tadi bercerita bahwa tidak hanya di seminar yang cuman bicara tentang soal kebidanan Bu ya, Iya. tapi juga ini pelaku UMKM loh ternyata beliau ini. Iya. Beliau meletakkan diri itu sebenarnya pelaku UMKM. Iya, Ya. betul. Ketertarikan pada dunia UMKM tuh, dunia wirausaha itu seperti apa sih? Iya. Jadi karena sebetulnya kita sebagai bidan itu selain yang mungkin ada profesi mengajar itu Mas Taufik, kemudian Oh, jadi beliau ini adalah gurunya bidan. ya. Ya Bu ya, bidan yang bisa ngajari bidan. Iya. Keren loh. Iya, jadi Core of the core ini ya. Iya. Iya. Jadi selain mengajar, kemudian mungkin praktek sendiri gitu ya. Di sisi lain kan masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Betul. Untuk membantu masyarakat, Betul. membantu ibu hamil, Betul. atau ibu dan bayinya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, Mas Taufik. Ya, tidak hanya melulu pada Betul. kemampuan awalnya. Iya, betul. Ibu pertama kali nangani orang melahirkan kapan Ibu? Wah, itu tahun 85, Mas. Tahun 85 saya masih SD. Beliau ini sudah nangani ibu merojol ini. Iya, Oh, saya hebat. lulusan RKZ Malang sini, Mas Taufik. Oke. Iya, Jadi memang bisa dibilang bidan senior ya Bu ya. Insya Allah. Iya. Dan sudah ngajak sampai hari ini masih ngajarin Iya, bidan-bidan masih. juniornya. Iya, masih Mas Taufik. Dan balik lagi ke kesadaran jenengan untuk berbisnis Iya, betul. Iya. atau menekuni bidang UMKM. Iya. Di awal tuh seperti apa sih Bu? Karena kan yang selama ini saya tahu Iya. bidan itu ya segitu itu aktivitasnya. Iya, Kenapa iya, kok iya. jadi berpikir berkembang ke arah UMKM tuh gimana? Iya. Itu tadi, jadi sebetulnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sebagai bidan itu, Mas Taufik. Jadi mungkin kalau secara formal ya itu tadi, saya mendirikan praktek bidan ya, kemudian apa gitu. Nah, saya tertarik ke UMKM-nya karena di situ ada hal yang bisa saya lakukan. Ada sisi bisnis. Iya, mendirikan klinik ya, semacam
untuk shock prenatal yoga tadi, Mas Taufik. Jadi itu kalau misalnya kita tidak istilahnya mencari sendiri atau bukan passion kita, itu sepertinya ya agak passionnya malah ke arah ini ya, wirausahanya malah ya. Betul ya. Oke. Balik fokus ke soft prenatal yoga. Iya. Iya. Kenapa harus ibu-ibu hamil itu ngikuti program soft prenatal yoga? Iya. Jadi begini Mas Taufik, pada ibu hamil itu kan sebetulnya kan itu hal fisiologis ya. Jadi hal normal yang terjadi pada seorang perempuan. Ya, sebetulnya orang hamil itu kan bukan sakit. Oh, bukan sakit ya? Bukan sakit ya. Tapi enak ya. Maaf Bu. Ya. Ini Bu Bidan kok dibercandain ya. Maaf. Enggak apa-apa, biasa. Ini kan ngobrolan di angkot soalnya Bu. Jadi betul, kalau serius-serius banget gimana gitu. Betul. Ya gimana gitu. Begitu. Hal yang normal fisiologis, tapi kadang dampaknya itu misalnya kok punggung saya nyeri ya. Nah, itu kan ya. Nah, jadi mulai awal kehamilan ya. Ada perubahan hormon, Iya, betul. sudah mulai ada beban. Nah, sudah mulai berpengaruh kepada fisiknya, kemudian psikologinya itu. Jadi memang banyak hal yang berpengaruh pada tubuh ibu itu gitu Mas Taufik. Salah satunya di sini masuk kemudian. Iya, gitu. Jadi dibutuhkannya soft prenatal yoga. Dari berapa bulan itu Bu? Oh, boleh dari hamil, istilahnya trimester pertama itu kehamilan di 3 bulan pertama itu bisa, Mas Taufik, bisa. Oh, jadi mulai dari masih dia mual-mual gitu masih boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Malah sebenarnya kurangi enggak? Ya bisa ngurangi dengan exercise ringan itu. Jadi disesuaikan Mas Taufik ya. Nanti untuk shock prenatalnya itu disesuaikan dengan kondisi ibu itu. Jadi namanya shock prenatal yoga. Jadi kita melakukan yoga pada ibu hamil itu yang dengan lembut sesuai dengan kondisi pertama ibu. mungkin pelatihan nafas dulu ya, betul. Bukan gerak fisik dulu ya. Iya betul, kita nafas dulu. Nanti itu ibu akan bisa mengurangi apa yang dia keluhkan, itu bisa tanpa obat. Betul. Oh ya, kerennya itu ya. Iya. Memang bisa mungkin tidak mengkonsumsi obat ya. Iya betul. Dengan teknis pernafasan. Iya betul. Keren, dengan exercise ringan. Sayangnya saya nggak bisa buktiin gitu, kan nggak hamil soalnya. Ikut yoganya aja Mas. Oh, ikut yoganya jangan latih ibu-ibunya. Iya, jadi itu nanti memang bisa membantu itu selain mengurangi keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil, itu insya Allah juga akan bisa membantu persalinan ibu tersebut lancar, Mas Taufik. Dan ya. normal. Karena memang kenyataan sekarang, cucu ibu saya itu 6, ya. 3-3-nya itu sesar, yang 3 normal. Ya. Hampir bisa dibilang di keluarga kami pun tuh 50-50. 50-50 operasi, 50 ya kan gitu ya. Kalau secara data sebenarnya kalau kita nggak tidak ikut yoga itu kemungkinan sekarang itu 50-50 apa lebih? Apa masih banyak kan normal gimana? Iya. Kalau menurut jurnal penelitian yang sudah ada itu sekitar 85% itu Mas. Kalau misalnya kita mengikuti yoga. Kalau ikut yoga bisa sampai 85%. Oh, tinggi juga ya. Iya, tinggi sekali. Kalau memang lek-lekan istilah orang Malang nggak ikut yoga, ya sekitar 50-an lah. 55% ya. 55%. Jadi normalnya lebih banyak tapi tipis ya. Iya, betul. Oke, ya ini jadi teman-teman bisa dibilang bahwa kemungkinan untuk lahir normal itu untuk ibu-ibu hamil yang dengan prenatal yoga, soft prenatal yoga, itu kemungkinannya bisa 85%. Dan itu jurnal loh, itu keren loh itu. Sudah diteliti ya, Mas Taufik. Dan sebenarnya bedanya ibu-ibu yang mereka melahirkan sesar sama normal itu apa sih Bu? Jadi begini, kita mengusahakan ya kalau bisa seorang ibu itu kalau bisa melahirkan normal Mas. Semua bidan gitu Bu ya? Pengennya semua bidan tuh normal ya Bu ya? Ini juga masalahnya itu akan menjadi indikasi bagi ibu
ibu ini sendiri gitu. Kalau misalnya dia anak pertama aja sudah seksiu. Nah nanti seksi itu maksudnya sesar. Oh seksi, tapi kan udah seksi oh. Ya, Pikiranku udah kemana ya. Nah itu sesar kan nanti anak kedua ada kemungkinan itu, tapi tidak selalu ya Mas, tidak selalu. Tapi akan menjadi indikasi bagi ibu tersebut bahwa dia kedua, ketiga. Kalau ketiga udah pasti malah ya kalau nggak salah. Itu ya. Ya. Cuman ini makanya kenapa kita berusaha membuat ibu tersebut bisa melahirkan normal, kecuali Mas Taufik ada indikasi mutlak. Dalam artian memang ibunya ada kelainan. Bisa jadi, kemudian bayinya melintang. Nah itu kan jelas tidak bisa lahir normal, harus disesar. Jadi tapi mentalitas ibu-ibu zaman sekarang kayaknya kalau saya lihat, kalau zaman dulu itu katanya ada sampai ibu itu 2 hari sakit gitu, itu di sana tetap normal. Kalau cenderung ibu-ibu sekarang kayaknya daya juangnya enggak deh, itu ya. Atau gimana itu? Ya itu kembali lagi mentalitas kembali lagi ke ibu tersebut sama support dari pasangan, support dari pasangan keluarga. Tuh loh, anak 2 ini loh. Jadi kalau istrimu bolak-balik operasi itu bisa jadi dia stres duluan sebelum lahiran. Supportnya kurang ya Mas Taufik ya. Bisa jadi. Dicoba Bu. Ini sponsornya Jamuti. Keren ini. Produk UMKM juga yang kita harus support. Iya betul. Seger ini Mas. Seger banget. Dan natural. Makanya harus ditaruh di lemari es karena tidak menggunakan pengawet kimia. Iya. Ini sudah santai karena nggak terlalu teori saya nanyanya. Buat jenengan sudah pernah pertama kali handle kelahiran tahun 85. Iya saya SD jenengan sudah bantu ibu melahirkan, udah sakti banget itu. Saya baru masuk SD itu. Terus kemudian kesini sudah mulai ke dunia pendidikan, ngajar, terus seminar-seminar, bahkan tertarik ke dunia UMKM yang membawa jenengan akhirnya tertarik pada aktivitas jadi instruktur yoga. Itu pasarnya kemana aja? Pasarnya yang sering menggunakan jasa jenengan. Iya, karena soft prenatal yoga ini ya jelas sasarannya ibu hamil ya, ibu hamil, kemudian Bapak yang menghamili enggak? Nanti mendampingi loh Mas, mendampingi ya? Pada saat yoga mendampingi. Bapak mendampingi? Oh ya maaf ya. Boleh kan harus tahu. Jadi kayak di film-film barat itu Bu? Iya. Yang bapaknya di sebelahnya? Iya, di belakangnya. Oh itu namanya itu yoganya itu? Ada senam hamil? Iya. Mirip senam hamil? Ya, tapi yoga kan lebih ke pernafasan, lebih ya. Jadi dan suami biasanya mendampingi. Bisa ikut, nanti bisa membantu. Soalnya kan ada beberapa gerakan itu yang harus dibantu suami Mas Taufik. Ya, jadi misalnya pakai jimbol itu. Pakai itu, kayak orang yoga beneran. Iya, betul. Keren. Pakai jimbol. Setengah atraktif gitu ya kalau main dipikir-pikir ya. Dengan perut besar dia tetap lentur. Iya betul, itulah gunanya supaya tubuh tetap lentur saat proses. Karena kelenturan itu juga proses persalinan. Iya betul. Persalinan gitu. Makanya orang zaman dulu itu suruh ngepel, suruh maksudnya itu sebenarnya masuk teori apa cuman hoax sih Bu? Kalau orang disuruh ngepel, jalan itu. Iya. Ini apa? Maksudnya bukan harus ngepel, maksudnya geraknya ya. Iya, maksudnya aktivitas geraknya. Iya, betul aktivitasnya. Cuman lihat hamil lihat drakor terus ngemil itu. Itu kan nggak ada aktivitas ya, kurang gerak itu kan juga. Cuman dulu pelariannya mungkin orang tua zaman kan dulu nggak ada apa jadi ngepel. Iya, kalau sekarang keren yoga. Yoga, ya. Nanti malah preset nanti Mas Taufik. Betul, malah bahaya. Iya, malah bahaya. Iya. Terus datang ke klinik-klinik rumah sakit atau rumah sakit bersalin pernah? Ini praktek mandiri bidan, jadi istilahnya PMB, praktek mandiri bidan. Jadi di tempat-tempat prakteknya bidan itu jenengan datang, jadi melatih di sana. Iya, betul. Oke. Terus sampai terakhir ibu itu ikut yoga itu sampai
sampai menjelang persalinan atau Ya. gimana? Sampai menjelang persalinan. Oh. Iya. Jadi rutin dilakukan yoga. Iya. 1 minggu sekali begitu, Mas Taufik. Biar Sampai dia nanti- istilahnya benar-benar nggak terpaku memancing terus gerak ya. Iya, betul. Jadi Terus biar- ini setelah itu kan jenengan juga punya layanan home service ya. Iya, home care. Home, Iya. home care Iya. di mana jenengan juga sebagai personal trainer Iya. ngajari ibu-ibu sendirian Iya, tanpa- iya, betul, Mas langsung Taufik. ke rumah ya. Iya, betul. Itu berapa menit biasanya? Sekitar 1 jam itu kalau kita yoga. Lama Karena juga nggak ya? bisa, ya kan nggak bisa cepat, Mas Taufik. Jadi kita harus Oh, beda pelan-pelan, sama- beda. Beda sama senam atau Iya, lari gitu yang iya kan harus ada time-nya. iya harus kejar-kejar waktu. Ini betul, enggak ya, iya. harus memang 1 jam ya. 1 jam. Oh, aku pikir Nanti- cepet. Iya, nanti kalau sama konsultasinya itu kadang kita bisa sampai 1 jam lebih gitu. Jadi Oke, kita oke. kan nggak melulu, Mas. Oh. Terus habis ngurusi Iya, itu lagi, betul. jenengan tadi punya bisnis apa lagi? Home Postnatal care. treatment Postnatal untuk treatment. ibu nifas, Oh. pelayanan untuk ibu nifas. Oke. Iya. Terus Iya. juga bayinya. Iya, pijat bayi. Spa lah, saya baby spa ya. Spa, ya. Baby spa. Iya. Tapi anu ya cenderung ibu karena memang posisi pandemi gini iya, jadi betul, datang. betul, iya. Jadi Datang. on call ya, datang ke Oh, on call. klien ya, gitu. Karena orang sekarang nggak mau kalau suruh datang kayaknya deh. Ngerti Karena saya. ini, karena kondisi pandemi ini, Nggak Mas memungkinkan Taufik, juga ya. Itu jadi mengurangi inilah ya. Ya, mengurangi orang membatasi, aktivitas ya, di luar. Betul, iya. Dan juga Mbak, setelah saya tanya aktivitas jenengan memang Iya. ternyata full UMKM banget. Iya. Jenengan nggak mau terpaku yang pekerjaan yang Iya, cuman itu Normal, aja, iya. biasa-biasa aja. Iya. Punya obsesi apa sih ke depan atau punya planning apa ke depan? Ya, saya cita-cita pingin punya klinik, Mas Taufik. Oh, punya klinik. klinik yoga untuk ibu hamil. Iya. Keren. Emang nggak ada Iya. ya Bang? Ada Tapi ngikut mungkin biasanya ngikut ke kliniknya- rumah sakit gitu, nggak Iya, memang khusus iya, ya? Iya, ini Oh, yang jadi memang khusus. itu, Oh, iya. keren tuh. Khusus untuk ibu hamil juga. Terus termasuk nanti buat klinik Iya, ini ya, klinik untuk ya ada dokternya. iya, kan kita bisa kerjasama dengan dokter Keren spesialis ini. Jadi anak. jangan kaget ini kalau ada ibu bidan bisa gaji dokter ini. Amin. Oh, keren banget ini. Amin. Kan iya. memang dari sisi bisnis itu kan nggak Iya. ada batasan kan Iya, ya. iya, betul. Bahkan seorang bidan pun jadi seorang trainer Iya. yoga. Iya. Sampai buka sampai buat layanan baby Iya, spa iya. buat ibu juga Iya. prenatal ya, Iya, setelah ya Iya, postnatal postnatal treatment Iya. ya. Jadi itu kan semua ada ide itu kan karena memang Anda juga concern di urusan UMKM. Iya, iya. Mungkin ini bisa teman-teman saling sapa mungkin belajar bahwa seseorang apapun latar belakang, nggak peduli apapun latar Iya, belakang betul, ininya bu ya betul, kemampuannya. betul. Kalau memang sudah punya kemampuan atau niatan untuk berwirausaha itu jalan tuh bisa dicari. Iya, betul. Pengalaman jenengan Iya. apa namanya begitu kumpul sama teman UMKM Iya, terus iya. gaul dengan para Iya, pebisnis gitu, iya. yang Anda dapat apa sih Bu? Oh, banyak sekali. Hal yang Banyak mungkin sekali, nggak ya. kepikiran sebelumnya apa? Yang nggak kepikiran ya apa ya, ternyata setelah ikut gabung dalam UMKM itu Iya. saya banyak mengenal orang-orang hebat di situ gitu, Mas Taufik ya. Belajar dari mereka. Iya, betul. Karena nggak ada sekolahnya Bu ya, betul, punya mental betul, wirausaha iya, itu betul, nggak ada iya, sekolahnya. Betul, ya kalau kita tidak mencari, tidak passion kita itu, Iya. iya saya bersyukur gitu karena banyak ketemu teman-teman orang-orang yang hebat, kemudian ilmunya itu sama sekali saya tidak pernah dapat itu Sebelumnya Mas ya. Taufik. Iya, iya, iya. Nggak ada Mas Taufik Iya, itu, iya, iya. jadi Nggak karena ada sekolahnya nggak ada kalau nggak sekolah, nyari. iya karena memang
beliau itu lebih banyak apa? Actionnya ya, Mas Betul. Taufik. Karena Iya. pendekatannya bukan teori, tapi Iya, pendekatannya betul. praktis ya. Betul, Yang betul. bisa sekarang dipelajari, besok Iya, dilakukan. iya, betul. Sekarang pelajari, Iya. besok dilakukan. Banyak support dari Iya. teman-teman itu, saling support kita, Saling Mas support, Taufik ya. Keren, Bu. Jadi iya, itu yang saya suka itu, kita saling support. Saya pengen ini contohnya, saya pengen minuman ya sudah pesan aja Wah, teman-teman. iya ya. Akhirnya semua pintu terbuka Bu Iya, ya. saya pengen ke sana ada travel, temen ada. Jadi Betul, betul. semakin banyak Jaringan. itu Mas Taufik. Terus mungkin ada pesan-pesan buat sekarang yang lagi kuliah, Ya. pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi kuliah bidan Iya. atau sekarang jadi bidan baru Iya. yang mungkin bisa jenengan share. Iya, iya. Jadi untuk apa? Sebetulnya semuanya ya, mungkin Mas Taufik semuanya, terutama bidan-bidan yang atau nakes yang lain gitu. Saya rasa semua itu bisa kita lakukan asalkan kita mau, Mas Taufik. Ya, asalkan kita mau. Istilahnya begini, saya punya dana umum banyak, saya punya duit banyak, tapi kalau saya nggak mau, nggak akan jadi kan Mas Taufik ya. Oke, jadi Ya, jadi sebenarnya ya, bukan kemauan kita. kemauan, Ya. fokusnya pada kemauan kita untuk merubah diri kita. Betul, betul, Karena betul. uang itu sejatinya benda mati, Iya, dia nggak akan bisa merubah betul. apapun ya. Iya, betul. Uang mengikuti, keren loh. Iya, uang Bahasanya Bu mengikuti. Bidan keren loh, uang itu mengikuti, keren. Iya. Ya, diakhiri dengan kata uang itu akan mengikuti siapapun yang memiliki Iya. kekuatan mental. Iya. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Semoga ini membawa manfaat. Terima kasih ya Ibu Bidan ya. Terima kasih, Mas Taufik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.